Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, tetapi terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Vita Seri Purba, NPM saya 1901010091. Saya dari grup B, Prodi PGSD, Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Dosen saya yaitu Chane Lawrence Sianturi, SPD MPD, mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Pasti kabarnya semua sehat kan? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan materi kita yaitu tentang proses pembelajaran. Di sini Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian proses pembelajaran. Proses pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi antara guru, siswa, dan komunikasi timbal balik yang langsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Dalam proses pembelajaran, guru dan siswa merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Contohnya itu hubungan timbal balik antara guru dan siswa yang tidak dapat dipisahkan. Misalnya, di saat gurunya menjelaskan di depan, pasti gurunya selesai gurunya menjelaskan, gurunya akan bertanya kepada siswanya dan siswa tersebut pasti dapat menjawab pertanyaan dari guru tersebut karena siswa tersebut sudah mendengarkan penjelasan dari gurunya yang sudah menjelaskan materinya tersebut dengan jelas. Contoh proses pembelajarannya itu seperti guru menerangkan bagaimana cara melarutkan gula dengan air. Misalnya, sediakan alat dan bahannya yaitu sendok, gelas, air, gula. Setelah kita menyediakan alat dan bahannya, kita akan membuat caranya seperti masukkan gula terlebih dahulu ke dalam gelas yaitu 2 sendok, lalu tuangkanlah air ke dalam gelas dengan secukupnya. Setelah kita menuangkan air tersebut ke dalam gelas, sebaiknya kita mengaduk gula tersebut sampai merata. Dan kita dapat melihat hasilnya, gula tersebut tidak lagi menggumpal di dalam gelas tersebut. Gula tersebut sudah larut dengan baik, dan guru tersebut jika ingin bertanya kepada siswanya, otomatis siswanya akan dapat menjawab pertanyaan guru tersebut. Jika gurunya bertanya kepada siswa, bagaimanakah anak-anak cara kita untuk melarutkan gula dengan air? Pasti siswa tersebut dapat menjawabnya, bagaimana cara kita melarutkan gula dengan air, karena guru tersebut sudah menjelaskannya di depan papan tulis dengan baik. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan apa itu pendekatan yang berpusat pada guru. Kita tahu apa itu pengertian pendekatan yang berpusat pada guru. Pendekatan yang berpusat pada guru adalah pendekatan yang menurunkan strategi pembelajaran langsung atau disebut direct instruction, pembelajaran dedukatif, atau pembelajaran ekspositori. Pada strategi ini, peran guru sangat menentukan baik dalam pilihan isi atau materi pelajaran maupun penentuan proses pembelajaran. Jadi, arti pendekatan berorientasi pada guru yaitu pembelajaran yang menentukan posisi siswa sebagai objek dalam proses kegiatan belajar. Dalam kegiatan belajar itu sifatnya klasik. Pada pendekatan ini, guru menentukan diri sebagai orang yang serba tahu. Misalnya orang serba tahu itu orang yang
mampu menjelaskan materi dengan baik pada siswa, dan jika siswa ingin bertanya kepada guru, si guru tersebut dapat menjawab pertanyaan dari siswa. Lalu, pendekatan pembelajaran berpusat pada guru tersebut memiliki ciri bahwa manajemen dan pengelolaan pembelajaran ditentukan sepenuhnya oleh guru. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan pengertian dari materi kita tersebut dari pengertian pendekatan yang berpusat pada guru tadi. Tadi kan Ibu sebutkan pendekatan yang berpusat pada guru itu yaitu pendekatan yang menurunkan strategi pembelajaran langsung. Maksudnya itu strategi pembelajaran langsung itu gurunya dapat langsung mempraktekkan atau menunjukkan materi tersebut, cara kerjanya, misalnya seperti bagaimana tadi melarutkan gula di dalam air. Ini kita tahu ini sudah tersedia ada gelas, baru kita masukkan gula ke dalam air tersebut. Misalnya yang Ibu beri titik-titik ini yaitu gulanya. Setelah kita masukkan gula ke dalam gelas tersebut, kita menuangkan air ke dalam gelas tersebut. Air itu air panas. Kita tuanglah air panas kan. Ini sudah tertuang air panas. Ini tadi sudah ada sendoknya. Setelah itu kita aduklah gula tersebut yang sudah ada airnya sampai merata. Kita aduk sampai merata dia, sampai larutlah air tersebut, sampai larutlah gula tersebut, tidak ada lagi gumpalan, dan kita dapat melihat hasilnya apakah gula tersebut betul dapat larut apa tidak. Ya, kita sudah dapat melihatnya bahwa gula tersebut dapat larut. Jadi jika gurunya ingin bertanya kepada siswanya, ingin bertanya balik pada siswanya, otomatis siswa tersebut akan tahu menerangkan materi yang sudah dijelaskan oleh guru di papan tulis, karena guru sudah dapat menerangkan materi di depan papan tulis dengan baik. Jadi jika anak-anak Ibu tidak dapat menerangkan materi tersebut, jika Ibu menanyakannya, berarti anak-anak tersebut tidak fokus belajar dengan materi kita. Jadi di dalam pembelajaran ini kita juga harus berpusat kepada guru. Jika guru menjelaskan di depan papan tulis, kita harus berpusat kepada guru. Kita harus konsentrasi untuk belajar dan mendengarkan penjelasan dari guru tersebut. Setelah itu, materi kita selanjutnya anak-anak tentang apa itu pendekatan yang berpusat pada siswa. Mari kita lihat penjelasannya bersama-sama. Pendekatan yang berpusat pada siswa atau student center approach test yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, pendekatan yang menurunkan strategi pembelajar inquiry dan discovery, serta pembelajaran induktif. Maksudnya di situ pembelajaran yang berpusat pada siswa. Adapun di dalam strategi ini, peran guru dalam menempatkan diri di dalam posisi sebagai fasilitator dan atau disebut pembimbing sehingga kegiatan belajar siswa menjadi lebih terarah atau lebih aktif. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran berorientasi pada siswa adalah pendekatan pembelajaran yang menentukan siswa sebagai subjek belajar dan kegiatan bersifat modern. Pada pendekatan pembelajaran berorientasi pada siswa ini, manajemen atau pendekatan ini, siswa mempunyai kesempatan yang terbuka lebar atau terbuka luas untuk melakukan aktivitas dan mengembangkan potensinya melalui aktivitas secara langsung,
sesuai dengan minat, bakat, dan keinginannya masing-masing. Peran guru pada pendekatan pembelajaran tersebut berorientasi pada siswa hanya memfasilitasi saja, memfasilitas aktivitas siswa dalam mengembangkan kompetensi mereka sehingga mereka memiliki kecakapan hidup atau life skill. Di sini diminta siswanya yang lebih aktif daripada gurunya. Siswa di sini harus banyak berperan aktif supaya bagaimana skill belajar mereka lebih mengembang ke depannya, dan peran guru hanya sebagai fasilitator jika siswanya tersebut ada kesulitan dalam menyelesaikan materi tersebut. Disitulah guru tersebut baru membantu siswanya agar materi tersebut dapat tercapai dengan baik. Misalnya contoh yang diberikan gurunya dalam bentuk kelompok maupun pribadi. Misalnya guru menyuruh siswanya menggambar dan mewarnai dengan sesuai warna yang diminati oleh siswa. Lalu guru dapat melihat atau mengawasi siswa tersebut dalam belajar. Jika di dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka tersebut, mengerjakan gambaran yang akan mereka cat tersebut, guru dapat melihat di mana kesulitan siswa untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jika ada kendala siswa untuk mengerjakan tugas mereka, jika ada di antara siswa yang tidak dapat menyelesaikan tugas tersebut sampai tuntas, disitulah guru dapat membantu siswa supaya tugas siswa tersebut dapat selesai dengan baik. Dan jika siswanya dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan sendiri, itu lebih baik, karena siswa tersebut dapat mandiri, dapat bekerja dengan sendiri, dapat bekerja dengan baik. Tanpa guru, siswa tersebut sudah bisa belajar dengan mandiri. Itu yang lebih sangat baik, dan berarti skillnya sudah maju, sudah baik, dan semoga siswa tersebut kedepannya dapat mengembangkan skill belajarnya lagi ke depan dengan baik, dengan luas, supaya siswa kedepannya untuk dapat berlatih terus bagaimana skill yang terbaik lagi untuk belajar, dan supaya ia dapat meraih cita-cita yang dia inginkan. Di sini anak-anak, ibu akan menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan prinsip pembelajaran berbasis pemecahan masalah atau problem-based learning. Yang pertama yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran. Misalnya, sebelum gurunya memberikan materi kepada siswa, terlebih dahulu guru tersebut dapat menjelaskan materi atau tujuan pembelajaran tersebut kepada siswa, agar siswa tersebut dapat memahami materi yang akan mau dikerjakannya dengan selesai. Yang kedua, memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam pemecahan masalah yang dipilih. Misalnya itu, guru harus tetap mendorong siswa atau memotivasi siswa untuk berperan aktif dalam menyelesaikan masalah tersebut, menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan guru tersebut. Guru harus lebih aktif lagi, lebih mendorong siswa untuk saling aktif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, membentuk peserta didik mendefinisikan atau mengorganisasikan
tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Ya, guru dapat membentuk siswa dalam bentuk kelompok maupun pribadi untuk menyelesaikan masalah atau materi yang sudah diberikan guru untuk dapat diselesaikan. Yang selanjutnya, mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dengan pelaksanaan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Ya, di sini juga guru harus tetap mendorong, memotivasi, memberikan semangat kepada siswa agar siswa tersebut juga semangat untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dengan eksperimen. Siswa juga dapat mengumpulkan informasi yang fakta, bukan yang tidak fakta, karena dapat kita lihat sekarang ini siswa mencari materi dengan cepat, misalnya dari Google. Kan kita tahu bahwa materi dari Google tidak semuanya itu benar. Jadi di sini guru dapat mengarahkan siswa juga bagaimana cara mengumpulkan informasi yang baik, misalnya informasi yang fakta, bukan yang tidak fakta, dan supaya siswa tersebut dapat memecahkan materi atau masalah tersebut dengan baik. Dan yang selanjutnya yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Disinilah guru juga menyarankan siswa agar siswa tersebut dapat mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya tersebut. Dan jika siswa dapat mengembangkan atau menyajikan hasil materinya tersebut, disitulah siswa berarti berhasil, dan guru juga berhasil untuk mendidik siswanya dengan baik, karena siswanya sudah dapat mengembangkan materi tersebut dengan baik. Selanjutnya yang terakhir, mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau meminta kelompok presentasi hasil kerja. Ya, tadi kan Ibu bilang kepada Nana, guru itu langkah-langkahnya itu tadi guru membentuk kelompok atau pribadi kepada siswa. Di sini penjelasannya, mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau meminta kelompok presentasi hasil kerja berarti di antara salah satu kelompok, guru meminta siswa mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas supaya guru dan siswa yang lain dapat menanggapi dan dapat menambah wawasan lagi dari teman-teman yang presentasi di depan tadi, karena setiap pendapat siswa pasti berbeda-beda. Jadi lebih baiknya guru menyarankan siswa untuk mempresentasikan hasil yang sudah mereka diskusikan bersama-sama di kelompok mereka masing-masing. Dan di sini Ibu akan membentuk kelompok atau anak-anak Ibu sendiri yang menentukan kelompoknya. Tetapi di sini Ibu memberikan pertanyaan yang harus kalian jawab, dan setelah materinya selesai kamu jawab, Ibu akan mengacak kelompok siapakah nantinya yang akan presentasi di depan kelas kita. Ibu pada saat ini akan memberikan pertanyaan kepada anak Ibu semuanya. Dengar baik-baik dan tulis dengan baik-baik, jangan ada yang salah ya. Yang pertama, soalnya yaitu, seperti apa saja makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggalmu, atau pada saat ini kita kan masih berada di sekolah. Jadi tempat tinggalmu itu kita ganti jadi di sekolah, berarti seperti apa sajakah makhluk hidup yang ada di sekitar sekolahmu.
Yang kedua, bagaimana cara kita sebagai manusia untuk melestarikan lingkungan sekolah kita? Lalu anak-anak ibu dapat menjawab materi kita itu dalam bentuk kelompok. Ibu akan memberikan waktu kepada anak-anak ibu hanya 15 menit. Nanti setelah 15 menit ibu akan mengacak satu persatu kelompok untuk mempresentasikan hasil yang sudah kalian diskusikan. Mohon perhatiannya, ibu sarankan tolong memberikan jawaban dengan baik dan dengan pemikiran atau ide kita masing-masing, supaya kita dapat mengerti dan memahami materi kita ini, supaya di saat kita nanti ujian kita akan kita dapat menjawab ujian tersebut dengan baik, karena kita di saat kita dalam proses pembelajaran kita sudah tahu dan sudah mengerti materi yang kita pelajari selama ini. Sekianlah hasil dari presentasi saya. Jika ada tutur kata, bahasa, atau yang lain-lain yang tidak tepat atau yang tidak baik, mohon dimaafkan. Dan saya mengucapkan sekian dan terima kasih kepada kita semua.